Selamat hari Minggu, adik-adik Madya Pratama dan Tunas Remaja. Senang sekali kakak bisa menyapa adik-adik walaupun lewat online. Nah, hari ini kita mau beribadah sekolah minggu, tapi adik-adik harus siapkan tempat. Cari posisi yang baik. Adik-adik minta tolong juga sama papa mama untuk bisa menolong anak-anaknya berkonsentrasi beribadah pada hari ini. Kita akan mulai ibadah kita ya. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Rohnya Roh Kudus. Amin. Kita mau mengangkat satu pujian. Kita mau menyapa Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus. Adik-adik sama-sama bernyanyi bersama saya. Kakak ajak anak-anak untuk lipat tangan, matanya ditutup, kakak akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan telah menolong kami untuk ada hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, menyiapkan hati kami, dan membiarkan kami untuk memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan melalui semua ibadah kami boleh diubahkan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih ingat tidak ayat hafalan minggu lalu? Harus ingat ya, karena itu sangat mudah sekali. Hari ini, kakak akan mengajarkan satu ayat hafalan yang baru. 2 ayat. Tapi, kakak yakin adik-adik pasti bisa menghafalkan ayat hafalan ini. Ayo, adik-adik siapkan Alkitab. Kita mau buka dari Matius 6 ayat 33. Sudah siap ya? Kita mau baca dulu sekarang. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayo, ada yang sudah hafal belum? Kalau yang sudah hafal, Alkitabnya boleh ditutup. Lalu anak-anak menyebutkannya bersama-sama dengan kakak. Yuk, kita sebutkan ya, Alkitabnya disimpan. Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah khawatir akan hari besok. Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sudah hafal belum adik-adik? Hafalkan ya. Ini bisa menjadi kekuatan buat adik-adik untuk melangkah di hari-hari yang akan datang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian. Pujian ini mengatakan, apabila ada topan keras melanda hidup kita, apabila kita putus asa, kita masih punya Tuhan. Hitung berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita mau angkat pujian ini sama-sama ya. Bila topan keras melanda hidup, bila topan keras melanda hidup, bila putus asa dan terperi,
bisa menguatkan kita di masa-masa ini. Sungguh pujian yang sangat menguatkan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Adik-adik, semua tutup mata dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami diberi kesempatan kembali untuk mendengarkan, bahkan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa mengerti, bisa memahami firman Tuhan saat hari ini. Tolong semua kami untuk bisa memberikan pendengaran kami, penglihatan kami, bahkan semua yang kami miliki untuk firman Tuhan yang akan disampaikan saat hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab dari kitab Injil Lukas, pasal 10, ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, adik-adik, pada suatu kesempatan Tuhan Yesus masuk ke sebuah kampung. Dan di sana tinggallah dua orang wanita bersaudara, yaitu Maria dan Marta. Wah, waktu itu Marta sangat senang sekali karena Yesus akan mengunjungi rumahnya. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus tiba di rumah mereka, Marta sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Entah dia memasak makanan, entah dia membersihkan rumah. Yang penting dia mau buat yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dia sangat sibuk. Tetapi saudaranya Maria memilih untuk duduk dekat kaki Yesus. Dia mau mendengarkan setiap perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, waktu Marta melihat hal itu, di dalam hatinya mulai timbul kekesalan. Dia mulai marah. Dia berpikir, "Wah, kenapa hanya saya sendiri yang mempersiapkan ini? Kenapa Maria lebih memilih untuk duduk dekat kaki Yesus?" Lalu dia datang dan dengan perasaan yang kesal, dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, engkau tidak peduli dengan aku. Kenapa engkau tidak menyuruh Maria untuk membantu aku mempersiapkan segala sesuatunya?" Tapi adik-adik, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus waktu itu? Tuhan Yesus berkata kepada Marta, "Marta, Marta, kau terlalu sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi saudaramu Maria lebih memilih, bahkan memilih yang terbaik untuk duduk dekat kakiku mendengarkan setiap perkataan yang kusampaikan." Nah, firman Tuhan hari ini sedang berbicara apa kepada kita, adik-adik? Firman Tuhan hari ini sedang berbicara tentang sikap hati yang seharusnya anak-anak Tuhan miliki. Apakah kita memilih seperti Maria atau kita lebih memilih seperti Marta? Maria yang lebih memilih hal yang terbaik, yaitu mau duduk diam dekat kaki Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Atau kita lebih memilih sikap yang ditunjukkan oleh Marta. Nah, adik-adik, apakah yang dilakukan oleh Marta itu salah? Adik-adik, yang dilakukan oleh Marta itu tidak salah. Contohnya, ketika misalnya kalian kedatangan tamu atau kedatangan saudara dari suatu tempat yang jauh. Nah, pasti papa mama kamu akan sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Kamu pun mungkin ikut membantu papa mama kamu. Mungkin misalnya mempersiapkan makanan ataupun mempersiapkan tempat tidur buat saudara-saudara kamu itu apabila mereka mau menginap di rumah. Nah, adik-adik, sama halnya dengan Marta.
Dia mempersiapkan segala sesuatu yang nantinya akan diberikan atau akan dihidangkan untuk Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, ada satu hal yang salah di dalam hal ini, yaitu bagaimana sikap hati yang dimiliki oleh Marta. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam keseharian kita juga, ataupun mungkin di dalam pelayanan kita di gereja, misalnya ketika kita menjadi seorang singer, atau menjadi seorang pemain musik, atau pelayanan lain yang kita lakukan, terkadang kita melakukannya itu hanya karena kita memiliki motivasi yang supaya dilihat oleh orang lain. Oh, ternyata kita sibuk melayani. Wah, orang itu hebat, rajin melayani. Tapi adik-adik, apakah ketika kita melakukan itu, kita memberikan hanya untuk Tuhan? Apakah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan? Apakah hanya untuk memuliakan hati Tuhan? Nah, adik-adik, itulah yang dilakukan oleh Marta. Dia sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi, di balik itu, dia memiliki motivasi yang salah. Kita bisa lihat ketika dia datang kepada Tuhan Yesus dengan sikap yang mungkin sedikit marah. Dia berkata, Tuhan, Tuhan, apakah engkau tidak peduli dengan aku? Kata siapa? Tuhan Yesus tidak peduli dengan Marta. Tuhan Yesus peduli dengan Marta. Nah, Marta memiliki sikap yang tidak baik saat itu. Dia menyalahkan Tuhan Yesus, dia menyalahkan Maria dengan apa yang mereka lakukan. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa melihat, kita bisa belajar bahwa di dalam pelayanan kita juga, mari kita melakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau misalnya kita di gereja, kita datang ke gereja misalnya, kita boleh melakukan pelayanan. Tetapi ketika waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berikan waktu kita. Mari kita hargai waktu itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik juga ketika datang ke sekolah minggu, firman Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, diberitakan oleh guru-guru sekolah minggu, apakah adik-adik mau memberikan hati kamu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Ingat adik-adik, firman Tuhan yang disampaikan, dan ketika kita mau mendengarkannya, itu akan menolong dan menguatkan kita. Yuk adik-adik, mari kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Mau duduk dekat kaki Tuhan Yesus, mendengarkan setiap perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dalam kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, adik-adik mungkin sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas sekolah di rumah. Tapi ingat, jangan lupa satu hal. Tetap rajin membaca Alkitab, merenungkannya. Seperti Alkitab bilang, merenungkan siang dan malam. Adik-adik, milikilah kerinduan yang amat dalam untuk datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan jangan lupa tetap berdoa. Itulah sikap yang benar di hadapan Tuhan. Itu firman Tuhan yang bisa disampaikan saat hari ini. Semoga firman Tuhan ini menolong, menguatkan adik-adik dan juga orang tua di rumah untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan setiap hari, setiap saat. Kita akan menutup pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan bagaimana kami harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Terkadang mungkin kami sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan tugas-tugas kami. Tetapi hari ini kami diingatkan seperti apa yang dilakukan oleh Maria, yang mau duduk diam dekat dengan Tuhan, mau mendengarkan perkataan Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan seperti yang dilakukan oleh Maria. Kami tidak sibuk dengan pekerjaan kami, tapi kami lebih mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau lebih rajin membaca Alkitab. Tolong kami untuk melakukannya ya Tuhan, karena kami tahu kami lemah. Tapi kalau Tuhan menolong kami, maka kami bisa melakukannya dengan baik. Mari ya Tuhan, pimpin kami di dalam hari-hari kami ke depan, agar semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan.
Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, demikian ibadah kita hari ini. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kalian semua. Bye.